sana kurang berhikmat sebab malas membaca Alkitab. Dengar ini baik-baik, saudara. Semalam UEFA Champions League. Saya tahu juga sebab saya tengok itu berita waktu pagi. 5-0. Selesai sudah musim bola kan. Orang boleh tengok bola sepak 10 jam 1 minggu. EPL, La Liga, Europa League lah, European Conference lah, European Championship lah, macam-macam itu pertandingan. Tetapi setengah jam pun mereka tidak baca Alkitab. Jadi tidak berhikmat, saudara. Sebab di sini mengatakan kitab suci yang dapat memberi hikmat. It is the scripture that give wisdom. Dan Alkitab ini bukan satu buku, 66 buku. Menuntut masa yang lama juga. Menuntut masa yang panjang, saudara. Tapi kadang-kadang perlu juga orang yang pandai menafsir. Guru 2 Tawarik 15 ayat 3 ada satu ayat seperti ini. Nah, saya tidak ada dalam nota ini, tapi saya teringat ayat ini. 2 Tawarik 15 ayat 3. Lama sekali Israel hidup tanpa Tuhan, tanpa imam yang mengajar, tanpa hukum. For a long time Israel lived without the true God, without a teaching priest, and without the law. Oh saudara, jangan pikir semua hamba Tuhan itu sama. Ada yang belum masak, masih mentah, belum layak berdiri di mimbar. Penguasaan firman Tuhan itu mengambil masa yang cukup lama. Mungkin pastor boleh kongsikan, awal 93 saya masuk ambil sarjana muda teologi. Dan saya tidak pernah bermegah karena gelar teologi saya. Sebab saya tahu sekolah teologi pun banyak problema, banyak hal-hal tertentu, sehingga saya tidak mendorong siapa-siapa pun pergi sekolah Injil. Kalau kamu mau pergi sekolah teologi, yang saya tahu ambil sejiu supaya layak jadi pastor. Itu pun macam lain juga sedikit. Tidak semestinya saudara akan belajar firman Tuhan di beberapa sekolah Injil yang saya tahu. Saudara, yang saya mau kongsikan adalah begini. Sebelum saya masuk sarjana muda tahun 1, saya sudah baca buku tafsiran atas semua buku-buku kitab suci ini. 66 kitab. Jadi saya ada beberapa siri buku tafsiran dalam bahasa Inggris. Buku surat Roma pun sudah 5 saya baca. Injil Yohanes pun mungkin sudah 4-5. Before my first year bachelor. Sebab saya tahu, saya baca seluruh kitab suci ayat 16 diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan ini saudara. Seluruh kitab suci saudara, bukan 1-2 buku, seluruh, all scripture. Itulah saya ambil masa yang cukup lama, mau dekat 10 tahun sebelum saya masuk sekolah teologi. Saya baca, belajar sendiri. Sebab saya ada panggilan untuk masuk pelayanan penuh masa. Saya tidak mau masih mentah atau menyesatkan siapa-siapa. Saya mau mengajak kebenaran. Firman itu yang akan merubah orang pendengar yang bijak. Sebab mereka akan merenung. Mereka akan izinkan firman Tuhan itu sungguh-sungguh bertumbuh dalam hati mereka dan berhasil. Saudara, dan ayat 17 di sini mengatakan dengan demikian. Kata penyambung ini pun luar biasa. Dengan demikian, bagaimana setiap orang milik Tuhan diperlengkapi untuk perbuatan baik. Ayat 17. Coba kasih tayangkan 2 Timotius 3 ayat 17. Yaitu dengan menguasai seluruh kitab suci. So, seluruh kitab itu menyatakan yang salah, melatih, mendidik kita. Dengan demikian, kalau saudara mau melayani Tuhan sungguh-sungguh, saudara baca seluruh Alkitab. Jangan ditanya kitab Yeskiel, saya belum baca lagi. Wah, luar biasa.
Saya ketemu, baru 1-2 tahun ini, saya ketemu. Ini bukan dari gereja kita. Ramai orang kenal saya juga kan, sebab saya sudah banyak jalan berkhotbah. Jadi kadang-kadang mereka tanya saya begitu, Pastor, itu penetua dilatih kayak itu? Nah, mereka cakap begini, itu penetua dilatih. Susah saya mau jawab. Sebenarnya penetua harus dilatih. Bukannya pastor yang harus ada diploma atau sarjana muda. Beberapa orang ini yang menanyakan saya itu, ini dari bukan gereja kita. Mereka rasa macam mereka minum susu saja. Sebab penetua gereja mereka lah. Ini 3 orang saja. Ini bukan, saya tidak akan mengatakan seluruh. Kalau itu saya tidak tahu. Mereka beri kesaksian, mungkin renungan, mungkin mereka sekejap saja. Tapi mereka tidak dapat menguraikan kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga jemaat pun tertanya-tanya. Kalau hanya minum susu, kalau hanya makan bubur, saudara tidak akan jadi matang secara rohani. Sebab ada penuaian pada akhir zaman. Yang sudah matang, yang sudah masak akan dituai. Diselamatkan Tuhan, menyongsong Yesus yang turun dari surga datang memerintah dunia ini pada kedatangannya yang kedua kali. Saudara, kita harus ambil serius, bukan saja di kalangan pemimpin. Firman Tuhan mengatakan manusia bukan hidup oleh roti sahaja, tetapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Ini kepada seluruh anak-anak Tuhan. Bukan pastor yang perlu baca ini setiap perkataan, tidak ada. Dia katakan manusia, everyone, bukan hidup oleh roti sahaja, tetapi oleh setiap perkataan yang keluar dari bibir Tuhan. Kitab suci itu memberi hikmat. Kitab suci itu memberi hikmat. Saudara, kita kembali kepada bahagian terakhir untuk hari ini. Kita pesta firman Tuhan, saudara. 1 Korintus bab yang kedua ayat 7. Tetapi kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita sebelum adanya zaman. Hikmat Allah yang sesungguhnya adalah hikmat yang tersembunyi dan adalah rahasia. Apakah maksudnya, saudara? Maksudnya yang menyingkapkan itu bukan kepintaran manusia, tetapi adalah Roh. Anak melalui Roh yang membuka rahasia firman Tuhan itu. Yang tersembunyi di metera itu dibuka supaya tidak lagi tersembunyi. Kebenaran itu menjadi nyata. Tapi hikmat itu tersembunyi seperti rahasia. Dengan maksud kita harus menggali, harus ada usaha. Pak saudara, tidak lama lagi, dalam 3,5 minggu, gereja ini mengadakan seminar akhir zaman. Kita baru sampai bab 10 pembacaan kita. Mungkin sampai bab 12 saja kita akan membaca kitab Wahyu sebelum 27 hari bulan Juli. Pastor mau sharing dengan saudara, kenapa kebanyakan orang tidak faham kitab Wahyu? Sebab kebenaran itu, hikmat Tuhan itu apa? Tersembunyi dan rahasia malah. Wow, it's incredible. Tadi pastor bersaksi berpuluh buku tafsiran saya sudah baca, termasuk kitab Wahyu, tapi saya tidak paham. Walaupun saya baca, sehingga saya menulis tesis itu atas anugerah Tuhan. Tuhan beri buka jalan untuk saya belajar kitab Wahyu selama 3 tahun penuh masa. Itu gelar itu lancir. Saya pernah bersaksi, itu jubah PhD saya pun saya sembunyi sudah dilaci. Istri saya yang sudah sembunyi, saya tidak tahu di mana. Biarlah itu. So pengetahuan kebenaran itu ada dalam hati saya. Saya tidak perlu pakai jubah doktor saya untuk menunjuk-nunjuk. 3 tahun Tuhan mengajar saya kitab Wahyu. Apa yang rahasia itu Tuhan buka. Saya boleh bersaksi setiap hari.
siang malam. Saya baca, saya renungkan bahasa aslinya. Buku-buku tafsiran mungkin lebih 50 saya baca. Dalam tesis saya rujuk 500 lebih buku dan jurnal artikel. Itu tuntutan gelar doktor lah. Tapi saya bukan bangga tentang itu sebenarnya, tidak. Itu supaya saya lulus lah kan, kita belajar. Tapi kebenarannya adalah Tuhan yang menyingkapkan. Seperti 3 tahun yang lalu saya terbitkan tentang tafsiran Kidung Agung. Dulu saya suka membaca, apalagi orang muda kan. Wah, begini bercinta pula. Oh, dicium-cium pula. Ada itu 2 kali. Orang muda, tapi saya tidak paham. 3 tahun yang lalu baru saya berani. Genap 40 tahun saya mengikuti Yesus, baru saya berani menguraikannya. 14 orang menyertai kursus saya di STS, 6 dari PCS, 5 pendeta, 1 pemimpin gereja, 6 SID, 1 Basel, 1 BCCM, 1 Calvary, 14. Semua orang sini, orang sini. Kalau Tuhan tidak menyingkapkan rahasia itu, saya tidak berani pun mengajar Kidung Agung. Nah, saya beri contoh sih. Hikmat Tuhan itu tersembunyi dan rahasia. Dan bukan semua orang dapat menyingkapkannya atau menguraikannya sebenarnya. Dan saya mendorong saudara dan saudari. Mungkin tantangan yang kedua adalah, selain ada ini buku Alkitab bercetak, kalau jemaah bacalah 1 buku tahun ini. Tinggal 7 bulan setahun, saudara. Ada amin, saudara? Amin. 1 buku, boleh ya? Tengok. Nah, pasti ada buku sini. Tafsiran surat Galatia, 108 muka surat. Saya coba uraikan setiap ayat sebagai permulaan lah. Surat Paulus ada 13 pucuk surat. Ini 1 saja. Tafsiran surat Galatia. Haleluya. Kalau Deacon, saya buat tantangan 2 buku. Kalau Penetua 3. Kalau Pastor 4. Saya sudah baca lah mungkin 3-4 buku sudah semua. Saya suka baca buku banyak. Cepat saya habis baca buku. Mungkin 10 sudah tahun ini. Saya habis baca buku. Buku-buku lama saya, kadang-kadang saya tidak beli pun sebab buku yang saya sudah baca 10 tahun saya sudah lupa. Ini buku rohani, buku teologi, banyak buku saya. Jadi saya baca balik. Sebab itu kebenaran firman Tuhan.